Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kok kita pada hari ini kita disediakan waktu Tuhan untuk berkumpul bersama, untuk beribadah bersama, sekalipun secara online Bapak Ibu. Namun kita percaya Tuhan senantiasa di tengah-tengah kita. Kita akan membawakan pujian kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita memuji nama Tuhan, Yesus Raja. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi, ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Allahku. Tiada lain yang kami andalkan selain Kau Tuhan, selain Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, Kau yang kami andalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau setia, Engkau setia. Tiada lain yang setia selain Kau Tuhan, selain Kau Bapa, selain Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Satu hal yang kami ingini, memuji-Mu seumur hidup kami, seumur hidup kami. Ya Tuhanku, Engkau yang layak terima pujian kami, terima sembah kami Tuhan. Haleluya. Engkau Immanuel. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan. Tiada lain yang kami bisa andalkan selain Kau. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah satu-satunya yang mampu menolong, menyertai dan memberi kekuatan bagi kehidupan kita di dalam sepanjang aktivitas kita selama kita hidup ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Jikalau pada hari ini Tuhan, pada malam hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah pada kami, karena kami tahu Tuhan tanpa kebenaran-Mu, tanpa firman-Mu kami tak mampu berjalan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami malam hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan, pertolongan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau malam hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan lewat ibadah PA GBPS pada malam hari ini. Judul firman Tuhan pada malam hari ini yaitu karya Allah yang mengagumkan. Mari kita baca di dalam
2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Demikian bunyinya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dan Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita pada malam hari ini, di sini dikatakan, kami tidak lagi menilai seseorang pun menurut ukuran manusia. Biasanya di dalam kehidupan kita kalau mengukur orang lain itu adalah sesuatu yang sangat pandai. Kita melihat kehidupan orang lain itu adalah sesuatu yang sangat pandai, dengan segala penilaian-penilaian yang kurang baik. Kita sulit untuk melihat diri kita sendiri. Di sini dikatakan dulu kita mengukur menurut ukuran manusia, dan di sini dikatakan sekarang kami tidak menilainya sedemikian, karena kita selalu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Manusia selalu melihat segala kekurangan manusia yang lain itu adalah sesuatu yang paling disenangi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita menilainya sekarang menurut ukuran Kristus. Di sini dikatakan, siapa yang hidup di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita hidup sebagai orang percaya ini adalah merupakan satu ciptaan yang baru. Tentunya dengan karakter yang baru, dengan peringai yang baru, dengan satu pandangan ke depan yang baru. Semuanya kita harus memiliki satu pandangan yang positif, menilai segala sesuatu dengan cermat, dengan cermin. Kristus menilai kehidupan kita. Kita harus hidup memiliki satu perubahan, karena firman Tuhan sudah menuliskan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini. Kita ini adalah orang-orang percaya, dan kita ini sudah hidup di dalam satu ciptaan yang baru. Kita harus berubah, saudara. Kita tidak bisa pakai standar kehidupan kita yang lama. Firman Tuhan menuliskan pada malam hari ini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah tidak melihat kesalahan kita. Allah tidak melihat dosa-dosa kita. Allah tidak melihat segala kekurangan yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan menuliskan, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Allah mendamaikan
hidup manusia yang sudah putus hubungan dengan Allah itu lewat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tuhan rela memberikan anaknya ini hanya untuk menebus dosa-dosa kita, membuka jalan perdamaian dengan Bapa di surga, sehingga kita, hidup orang percaya ini benar-benar boleh merupakan satu ciptaan yang baru, memiliki masa depan yang baru, hidup berdamai dengan Allah, hidup penuh sukacita. Kita akan menikmati satu kehidupan kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Itulah karya Kristus. Jikalau malam hari ini firman Tuhan dengan judul Allah ya memiliki satu karya yang mengagumkan untuk kita umat manusia. Kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa karena ketidaktaatannya. Namun Bapa masih ingin memulihkan hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Lewat anaknya yang tunggal yang diberikan ke dalam dunia ini sebagai penebusan dosa umat manusia. Kristus datang ke dunia sebagai utusan Allah untuk membuka pendamaian, bukan dengan jalan yang mudah, tapi lewat jalan penderitaan, dihina, disiksa, bahkan mau mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Membuat satu perubahan yang baru, membuat satu ciptaan yang baru di dalam kehidupan kita orang percaya. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita tidak usah pikir lagi dengan segala sesuatu kejadian kehidupan kita yang lama, yang tidak akan ada habis-habisnya. Kita tidak usah memutar lagi ya video hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Namun pada malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua lewat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ini, bahwa hidup kita ini, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita ini menjadi satu ciptaan yang baru, ciptaan yang berkenan di hati Tuhan, ciptaan yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu kita harus bawa hidup kita ini benar-benar berjalan di dalam Sang Pencipta itu. Hidup kita harus kita bawa agar kita boleh hidup berkenan kepada Allah, memuliakan namanya setiap saat. Di sini kita lihat semua ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Lewat Kristus yang telah mendamaikan hidup manusia dengan Allah dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, tidak memperhitungkan segala pelanggaran mereka. Ia mempercayakan berita keselamatan itu kepada kami, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus bisa menangkap kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya untuk menyampaikan berita keselamatan ini dengan situasi, dengan bentuk-bentuk yang baru,
yang wajib dia kerjakan. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kami dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini cukup serius Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasul Paulus menuliskan ini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Satu pengorbanan. Kalau kita tidak salah, apakah kita mau menanggung kesalahan orang lain? Kalau kita berjalan pada jalan yang benar, maukah kita menanggung jalan saudara kita yang tidak benar? Sesuatu yang tidak mudah dan tidak mungkin dapat kita lakukan. Di mana keadilan itu ada? Tapi di sini firman Tuhan menuliskan, dia tidak mengenal dosamu, ya. Dia tidak mengenal segala sesuatu kekurangan dari dirimu. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa, menanggung dosa-dosa umat manusia, supaya di dalam Dia, ya, supaya di dalam Kristus kita ini dibenarkan oleh Allah. Sungguh sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang tidak dapat terjangkau oleh pikiran kita secara wajar dalam konteks kita sebagai manusia. Kita tidak bisa memikirkan hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah kasih Kristus yang luar biasa. Itulah Allah kita yang selalu memiliki nilai-nilai untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosa yang ada di dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan tahu segala kemampuan kita. Seringkali kita jatuh dalam dosa, seringkali kita tidak mampu untuk berjalan membawa hidup kita sebagai ciptaan baru di dalam dunia yang gelap ini, terlebih dalam hidup kita pada akhir zaman ini. Namun jikalau kita ingat apa yang ditulis di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Berarti apa saudara? Tuhan selalu memantau kehidupan kita orang percaya. Sekalipun kita sudah menikmati predikat hidup sebagai ciptaan yang baru, tapi Tuhan masih sangat tahu bagaimana dasar kehidupan manusia itu sebenarnya. Mampukah kita menikmati ciptaan baru, perubahan yang nyata dalam kehidupan kita tanpa penyertaan Tuhan? Tidak ada satu orang pun yang mampu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati berkeinginan, hati berkehendak, namun tubuh ini adalah lemah. Itu yang harus kita akui. Karena itu di sini dikatakan Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pantauan Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Dengan setia Dia tetap menyertai kehidupan kita. Dengan ketaatan yang luar biasa, Dia tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Itulah Tuhan kita. Seringkali kita mencari sesuatu di dunia yang dapat menyenangkan hati kita. Seringkali kita mencari sesuatu yang dapat memberikan damai dan sukacita dalam kehidupan kita. Dengan kekayaan kita,
dengan apa yang ada pada kita, dengan kemampuan kita, namun seringkali kita gagal. Sukacita dan damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah yang harus kita yakini. Disitulah kita harus mengarahkan pandangan hidup kita semata-mata hanya kepada Dia. Dekatkanlah hidupmu hanya kepada Dia. Bawalah hidupmu senantiasa hanya kepada Dia. Karena Dia adalah yang mempunyai segala-galanya. Bahkan Dia mempunyai rencana-rencana yang sangat menakjubkan bagi kehidupan kita orang percaya. Firman Tuhan menuliskan segala sesuatu yang belum kita pikirkan, belum kita rencanakan, belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum timbul di hati kita, Tuhan sudah sediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan orang percaya. Itulah karya Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada malam hari ini, di tengah-tengah kelelahan kita yang sudah bekerja, melakukan aktivitas kita dari pagi hingga sampai malam ini, dan malam hari ini kita masih boleh duduk bersama, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ini adalah satu bukti bahwa Tuhan itu masih sangat cinta kepada kita. Tuhan itu selalu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan selalu ingin membenahi hidup kita agar kita boleh benar-benar hidup di dalam satu ciptaan baru yang hanya fokus hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan, berjalan di dalam jalan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, kita mau hidup taat, kita mau hidup setia, bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi kita harus ingat, jikalau kita menaruh percaya kita yang sungguh, sepanjang hari kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus selalu menyertai, Roh Kudus selalu menolong, memimpin kepada kita agar kita boleh selalu berjalan di dalam jalan kebenarannya. Kita boleh hidup dengan predikat sebagai manusia-manusia yang baru, yang siap melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup sebagai orang percaya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu hidup yang penuh dengan sukacita. Saat ini kita tahu apa yang terjadi di dalam dunia ini, apa yang terjadi di dalam lingkungan kehidupan kita, apa yang terjadi di tengah-tengah kita melaksanakan tugas pekerjaan kita sehari-hari. Banyak suara-suara yang memiliki nilai-nilai yang begitu membawa satu nilai yang sangat-sangat menakutkan. Berita-berita dunia tidak ada yang menyejukkan. Tapi malam hari ini firman Tuhan boleh memberikan satu kesejukan bagi kita. Firman Tuhan boleh menyegarkan hati dan pikiran kita. Kalau kita ingat kehidupan seorang nabi besar, yaitu Nabi Elia, apa yang terjadi ketika Elia disuruh Tuhan pergi ke sungai Kerit, satu tempat yang tandus, satu tempat yang gersang, tanpa pikir panjang, dengan hati yang penuh dengan ketaatan,
dia pergi. Dia jalankan apa yang Tuhan minta kepada dia. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang kedua. Kita mulai sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Elia adalah seorang nabi besar. Dia begitu taat melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tanpa pikir panjang, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat, ya, pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Saat itu Nabi Elia sedang dicari-cari oleh Raja Ahab, ya, karena dia memberitakan tentang tidak akan turun hujan selama 3 tahun. Berarti apa? Akan ada bencana besar. Kematian akan melanda seluruh bumi itu. Tidak ada air, berarti tidak ada kehidupan. Semua tumbuhan mati, binatang mati, dan akhirnya manusia pun akan mati. Dia dicari-cari. Namun Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Ketika Nabi Elia di dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan, firman Tuhan menuliskan, pergilah dari sini, berjalan ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Sungai Kerit adalah sungai yang sangat tandus, tidak ada airnya, sehingga jikalau dia bersembunyi ke sana, tidak mungkin orang akan mencarinya. Dia sampai ke tempat itu karena tempat yang tandus, tidak ada air, berarti tidak ada kehidupan. Jikalau Nabi Elia berpikir panjang, Tuhan suruh aku pergi ke sana, apakah Tuhan akan kirim aku supaya aku mati di tempat itu? Air pun tidak ada, tempat yang gersang. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan tahu tidak bakal dia dicari oleh orang-orang itu di tempat itu. Lalu bagaimana dengan jaminan kehidupan Elia? Di sini kita melihat, ya, pertolongan Tuhan yang menakjubkan. Karya Allah itu yang mengagumkan. Di sini kita lihat, ia pergi melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Inilah jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya. Sungguh kita ini orang yang sangat beruntung. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, secara akal manusia ini tidak masuk akal. Sungai yang tandus, tidak ada airnya. Firman Tuhan mengatakan ketika Nabi Elia bersembunyi di tempat itu, air itu akan memancar dari sungai yang tandus itu. Di tempat itu akan keluar sumber air yang jernih,
yang siap untuk minum Nabi Elia, dan bahkan makan pun Tuhan utus burung gagak untuk mengirim makanan pagi dan petang. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita melihat kisah yang pendek ini, kita tahu betapa Tuhan itu cinta bagi kehidupan kita. Betapa Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Hal yang mustahil, hal yang tidak masuk akal, Tuhan mampu mengerjakan semuanya. Yang perlu hanya satu bagi kehidupan kita, ya, ketika firman Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita, maka kita harus ikut dan kita harus lakukan kebenaran firman itu. Kalau kita jadi orang yang taat, kita jadi orang yang setia, Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan kita. Itulah yang Tuhan kehendaki. Hidup kita sebagai satu ciptaan yang baru. Ada perubahan yang nyata. Ada sifat, karakter, komitmen yang nyata. Sehingga lewat kehidupan kita, Tuhan rindu, nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini kita semua menyadari dalam hidup pada akhir zaman ini bukanlah merupakan satu kehidupan yang menyenangkan. Lebih banyak sulitnya daripada hal-hal yang menyenangkan. Lebih banyak hal-hal yang menakutkan daripada hal-hal yang menggembirakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau kembali membawa hidup kita dekat kepada Dia. Serahkan seluruh hidupmu kepadanya. Taruhlah pengharapan hidupmu ke depan hanya kepadanya. Karena Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Tuhan tahu segala kesulitan kita. Asal kita hidup dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan, Tuhan sediakan semua yang kita butuhkan. Terimalah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Yang sudah saudara dengar, baik yang sudah saya sampaikan, biar semuanya ini boleh termeterai di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Sehingga bawa satu perubahan baru, ciptaan baru yang nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Hamba percaya Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini boleh membawa satu perubahan nyata, sikap, karakter, dan perangai, agar kita boleh tetap membawa hidup ini lebih hari, lebih berkenan kepadamu Bapa. Dan biarlah lewat hidup kami yang kecil ini, nama Tuhan dipermuliakan. Jadikanlah dan meteraikanlah semua ini bagi sepanjang kehidupan kami, agar kami boleh bawa hidup ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.